dan Dwi Swasta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Ini tempatnya di Pecandu. Jadi yang pertama-tama saya hormati Dane Jero Mangku utawi pinandita penglingsir sareng sami sane dahat sungsung suwun titiang ring siwun dwaran titiang punika nalar ida dane sareng sami wenten puniki bapak-bapak dari Babinsa, Babin Kantimas lan sarwa napinki pina ke Punggawa dikiring jagat Pecandu sane dahat sihen titiang punika nalar iki wenten idadane sareng sami ya para karyawan ring Malini Agropark. Bapak Wayan Tana sebagai direktur dikiring Malini, Om Swastiastu. Gumanti yakti angayu bahagia pisan. Jadi di dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan kehormatan. Kami mendapatkan kehormatan. Perkenalkan kami dari Yayasan Sastra Lestari Bali, Paguyuban Taksu Rudra Bairawa, diberikan kesempatan untuk mengisi acara. Nah, walaupun di ulang tahun Malini yang ke-5, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan kurang lebihnya bisa dipahami. Begitu juga dengan tema sekarang ini yang tadi dengar bahwa Memahayu Hayuning Bawono. Jadi ini adalah diketus dari kata-kata kejawen sesungguhnya bahasa Jawa kuno yang dipakai Memahayu Hayuning Bawono. Memahayu Hayuning Bawono ini sangat luas artinya. Kalau kita luaskan, kalau kita sempitkan juga sangatlah sempit. Kenapa demikian? Karena leluhur kita zaman dahulu menggunakan yang disebut dengan sebuah kitab. Kalau kita gumelar itu akan menjadi luas sekali, tapi kalau kita kecilkan dia akan menjadi kecil sekali. Namun demikian, falsafah tentang Memahayu Hayuning Bawono tidak terlepas dari sastra-sastra dari zaman Mataram kuno. Nah, itu sudah terpakai, terus diadopsi lagi zaman Singosari dan dipatenkan pada saat pemerintahan Mojopahit atau Majapahit. Nah, namun demikian ada lanjutannya. Memahayu Hayuning Bawono Ambraste Dur Angkara itu sesungguhnya. Jadi tujuannya apa? Memahayu Hayuning Bawono sesuai dengan diksi-diksi yang disampaikan oleh pakar-pakar budayawan dan pakar-pakar sastra bahwa Memahayu Hayuning Bawono itu pengertiannya adalah bagaimana kita ya, untuk bisa melestarikan, menjaga alam semesta ini agar tetap asri, damai dan indah. Nah, itu diksi sederhananya. Nah, sesuai juga dengan kehidupan kita di Bali. Di Bali ada namanya istilahnya 4 keseimbangan hidup, yaitu jadi ada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan alam bawah. Nah, itu sudah sering dilakukan di Bali. Jadi untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia, inilah yang sangat susah. Menjaga hubungan dengan Tuhan, kalau kita sudah beragama, itu niscaya pasti akan terjadi
tetapi hubungan dengan manusia ini yang sulit dijaga. Jadi Memahayu Hayuning Bawono tidak hanya sebuah falsafah atau filsafat atau sekedar jargon, tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah konsep sebenarnya. Jadi Pak Yantano yang punya amal ini dengan konsep demikian besar sesungguhnya harus bisa mempertahankan itu. Jadi bukan hanya sekedar jargon. Memahayu Hayuning Bawono dari segala hal, baik hubungannya dengan pemerintah, baik hubungannya dengan adat, baik hubungannya dengan masyarakat dan lain sebagainya. Termasuk sastra-sastra yang dipakai dalam Memahayu Hayuning Bawono itu harus memenuhi unsur-unsur kepatutan. Nah, seperti itu. Jadi semua itu tercatat di dalam sebuah sastra. Ya mudah-mudahan tema kali ini Memahayu Hayuning Bawono Braster Angkara menjadi sebuah istilahnya cita-cita kita semua bahwa di atas Uluwatu ini ya, dimulai terjadinya suatu peradaban baru, yaitu peradaban di mana sesungguhnya lahan yang sudah terkenal kering dan lain sebagainya akan muncul sebuah tetesan-tetesan embun dari langit sehingga bisa kita terberkahi bersama, bisa menjadi makmur, sentosa. Tentunya adalah yang paling penting adalah damai. Damai ini yang paling penting, santi. Nah, seperti ini kan. Nah, selanjutnya adalah konsep ini kalau dimekarkan kembali, maka konsep ini akan menjadi sebuah konsep berkesadaran. Dengan Memahayu Hayuning Bawono juga merupakan konsep kesadaran. Nah, apakah itu kesadaran? Kita menyadari bahwa kita hidup, kita lahir ke dunia, terus kita menjalani kehidupan sehari-hari dan tentunya adalah mati. Mati ini adalah sesuatu yang pasti. Jadi itu adalah konsep kesadaran agar mampu juga menyadari bahwa sesuatu hal itu terjadi karena adanya penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan atau penyempurnaan. Itu harus disadari juga. Nah, konsep-konsep seperti itu tentunya dari dulu sudah diterjemahkan oleh leluhur kita, tinggal kita memelihara. Sama konsepnya dengan Yayasan Sastra Lestari Bali yang ingin mengembangkan, membuka semua lontar-lontar kuno kita yang ada di museum-museum yang dulu tidak boleh dipelajari, bahkan tidak bisa dipelajari, sekarang akan gampang. Karena kita akan menyalin semuanya, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Latin. Dengan begitu, masyarakat atau anak-anak cucu kita nantinya tidak akan bingung lagi mencari konsep-konsep dalam berbangsa, bernegara, maupun dalam beragama dan beradat istiadat tentunya. Nah, seperti itu, sama konsep kita, Pak Wayan. Itu. Jadi konsep yang tadi ditawarkan ini luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Untuk itu mari kita tumbuh kembangkan kecintaan kita kepada sastra. Nah, ini yang kita mohon, mungkin anak-anak muda atau alit-alit duene mungkin belum memahami akan hal ini, tapi suatu saat bisa dipahami secara sempurna atau mungkin jauh lebih baik. Adapun konsep kesejatian dan kemurnian serta kesadaran itu akan selalu kita tuntut, akan selalu kita jaga. Kemudian sama halnya dengan menjaga Malini ini dan menjaga Pulau Bali ini sesungguhnya. Jadi apa yang kita inginkan sesungguhnya di Pulau Bali ini adalah kedamaian, agar terjadinya damai. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam, dan tidak lupa juga hubungan kita dengan alam bawah. Nah,
Nah, di sini konsep yang disebut dengan tapak dara harus kita kobarkan lagi untuk memberikan semangat kepada pemerintah atau instansi terkait untuk selalu berpedoman pada 4 arah itu. Nah, sesuai juga dengan ajaran-ajaran kita di Bali, konsep tapak dara itu banyak. Ada konsep dimulai dari kedepat, ada konsep yang disebut kedepat atau sedulur papat lima pancar. Ada juga konsep yang disebut catur purusarta. Jadi Pak Wayan tentunya membangun tempat ini konsepnya catur purusarta agar bisa mempekerjakan orang lain, agar bisa orang lain berpenghasilan sehingga bisa mendapatkan uang atau harta dan bisa memenuhi kamanya atau keinginannya. Setelah semua terpenuhi akan terjadi yang disebut moksa atau kebahagiaan. Itu seperti itu. Yang akan akhiri dengan mengucapkan Pangestungkara Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.